Jadi ini betul-betul kosong. Inilah makam Nabi Sulaiman. Ingatlah, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Oleh sebab itu, surat Ar-Rahman ini di ayat 72 sengaja diletakkan karena banyaknya stupa itu 72 bidadari yang tersimpan dalam Malika Khiyam. Hurumun, hurum maksurat fil khiyam. Ya. Hurun itu kan bidadari atau haram-haram itu yang tersimpan maksurat di dalam khiyam. Itu diletakkan di nomor 72 sebagai kode. Nah, khiyam. Nah, secara matematis khiyam itu sudah kita temukan. Ini bisa Anda lihat nanti di sudut air, ya, model sudut air di permata Al-Quran. Ada surga Adenin, masuk padanya pakaian mereka adalah sutra. Jadi orang di surga itu pakainya sutra. Maka itu Nabi Sulaiman memaksa jin untuk membuat patung itu pakai sutra. Anda lihat. Kalau Anda lihat orang-orang meniru patung ini, mereka tidak mengerti mengapa di sini ada 2 lapis kain. Dengan kekuatan apa Nabi Sulaiman menyuruh malaikat bikin ini bikin lagi 1 lembar lagi. Ini halus. Ini menunjukkan sutra, saudara. Nah, kemudian di bawah pantatnya ini ada lipatan-lipatan sutra. Untuk Nabi Sulaiman memaksa ini harus dibuktikan bahwa ini sutra. Dilipat seperti ini. Artinya yang membuat patung ini bukan sekadar bikin patung. Ada pesan yang dia mau buat. Dia sengaja membuat itu untuk mengatakan, ini pakaiannya sutra loh, supaya kamu bisa menemukannya. Apa ini? Ini adalah model dari bidadara di surga yang dalam khiyam itu yang pakaiannya sutra. Nah, letaknya di pantat, saudara. Siapa pula pematung yang perlu peduli membuat kain sutra, kemudian lipatannya cuma di pantat. Siapa yang mau lihat? Itu bukti ke-7, bukti ke-8. Maka itu khiyam itu ada 72. Itulah alasan mengapa Nabi Sulaiman bikin patung. Pada pasalnya patung itu adalah model bidadara di dalam khiyam ini khiyam. Dan yang jadi model itu adalah, contohnya lah Nabi Sulaiman itu sendiri. Tapi karena Nabi Sulaiman wafat, maka yang satu itu ditinggal oleh jin. Karena dia dalam keadaan terpaksa mengerjakan itu. Ya, ini ayat Al-Quran ya, ini patung-patung. Nah, ini terlihat belum selesai. Karena yang selesainya keriting rambutnya. Nah, yang selesai itu seperti ini. Jadi ini belum selesai. Ya. Jadi sengaja dibikin keriting untuk menunjukkan dia sudah selesai. Dan ini tidak selesai. Dan kita sudah wisuda. Dan kita sudah memberikan permata Al-Quran di kepalanya. DLA telah mewisuda dia. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini? Untuk apa Nabi Sulaiman membuat patung? Padahal Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, bukan patung. Berhala yang disembah. Nabi Sulaiman bikin patung bukan untuk disembah, tapi untuk huruf. Untuk model, untuk menceritakan sesuatu. Jadi fungsinya sebagai huruf gambar. Bukan untuk disembah. Yang tidak boleh itu menyembah patung. Nah, itu ya. Maka ia berhenti tidak jauh. Ini ayat Quran mengatakan dia berhenti. Yang tahu ini cuma Nabi Sulaiman dan orang yang membaca Al-Quran. Nah, dia buatkan patungnya. Cerita tentang burung hudhud berhenti tidak jauh. Famakasa ghairu ba'id. Ini membuktikan bahwa patung burung ini pasti Nabi Sulaiman yang menyuruh jin, karena cuma dia yang tahu famakasa ghairu ba'id itu. Pergilah dengan tulisanku ini, katanya. Maka campakkanlah pada mereka, kemudian berpaling dari mereka. Maka perhatikan,